Lapor pengucapan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks Keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928 siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan negara Indonesia itu dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hormat, gerak. Gerak. Balik kanan, gerak. Haluan kiri, jalan. Langkah 7. Jalan. Berhenti. Gerak. Lapor.
perwakilan penerimaan penghargaan sertifikat pelatih dan sertifikat peserta Diksarratsu tahun akademik 2024-2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Penerimaan penghargaan sertifikat pelatih dan sertifikat peserta Diksarratsu tahun akademik 2024-2025 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan, gerak. Haluan kiri jalan di tempat. Jalan. Kan tadi pernyataannya, ya. Yang pertama, ini peristiwa berlangsung sebenarnya 2028, ya, jauh sebelum Indonesia merdeka. Sudah dikumandangkan nama Indonesia itu. Bahkan jauh sebelumnya adalah 1908 dengan Budi Utomo, tahun 08. Siapa Budi Utomo? Ya, itulah para mahasiswa dokter Stopia di Belanda di sana, pelajar kita yang penuh kesadaran, ya, yang sedang studi. Dari rangkaian kegiatan 1908 sampai 28 itu peran utamanya bukan TNI Polri, tapi adalah gerakan pemuda. Saya ingin mengatakan bahwa dimanapun di dunia ini, semua gerakan, ya, gerakan-gerakan yang tentang kemerdekaan, ya, di semua negara itu pelopornya adalah pemuda dan mahasiswa lah, kira-kira gitu intinya, ya. Ibarat sebuah gambar figura itu segagahnya sebuah gambar, ya, Superman sekaligus, wayang sekaligus. Kalau gapit itu yang menjepit, itulah namanya adalah apa ya, kader, namanya adalah penjepit, penguat. Itu sebenarnya pemuda. Negara tanpa pemuda akan lunglai gitu ya. Karena itulah sebut pemuda adalah tiang, ya, penyangga negara itu pemudanya. Karena itu kalau menghancurkan sebuah negara, paling mudah adalah hancurkan pemudanya. Pasti negara itu akan lumpuh. Jadi disuruh sekalian mengingatkan kepada kita peringatan Sumpah Pemuda ini, satu, tentang peran pemuda dan mahasiswa dimanapun, dari mulai 1908, 1928, ya. Kemudian pada 28 dulu kan masih ada yong, ya, karena belum merdeka. Lalu Papua di mana posisinya? Nah, kemudian apa hubungannya dengan gerakan kemerdekaan Indonesia? Selalu dipertanyakan kepada adik-adik, ya, tentang politik India Belanda. Kita harus mempelajari sejarah kolonialisme, ya. Kita harus mempelajari sejarah kolonialisme. Saya kira sekali lagi, saya kemarin baru pulang dari Riau. Saudara tahu namanya kaum Melayu, ya. Sebenarnya kerajaan Melayu yang sekarang Melayu menjadi bahasa Indonesia sekarang ini, ya, Melayu yang menjadi bahasa Indonesia sekarang ini, itu adalah sebenarnya pusat kerajaannya di Pulau Penyengat di Kepulauan Riau. Itu namanya Kerajaan Johor, ya, Riau, Johor, kemudian Pahang, ya, itu, dan Lingga. Itu pusat kerajaannya adalah di Kepri. Dulu masih satu kesatuan namanya Melayu. Tapi karena politik kolonialisme disepakati secara umum, daerah jajahan Belanda itu masuk Indonesia
daerah jajahan Inggris ya adalah kemudian masuk, termasuk di dalamnya Malaysia dan seterusnya. Maka pecahlah Riau ini menjadi dua, Kepri Kepulauan Riau dan Lingga masuk Indonesia, Johor yang Malaysia dan Pahang masuk Malaysia. Nah, semua jajahan Belanda, Hindia Belanda adalah masuk Indonesia. Di dalamnya adalah Papua. Sehingga ketika Papua kemudian ketika Indonesia merdeka, Papua memang belum ada di dalamnya, ya. Tapi kesepakatan internasional itu adalah bagian dari Indonesia karena Belanda tetap ingin bercokol di sana. Karena itulah terjadi perang perebutan Irian Barat. Dan ujungnya dengan berbagai proses politik, referendum dan seterusnya, maka kemudian PBB mengakui Papua ini istilahnya Prof. Ermaya bukan terintegrasi tapi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi itulah termasuk seluruh jajaran Hindia Belanda itu satu kesatuan masuk Indonesia. Dengan demikian yang namanya Sumpah Pemuda ya itu sekarang kita lihat sebagai penyemangat pemuda se-Indonesia, sebagai penyemangat ya. Kita itu bersatu. Lalu bersatunya apa? Satu bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke tetap menggunakan satu bahasa Indonesia, walaupun sub-sub sukunya punya bahasa lain-lain. Ya, satu bahasa, satu tanah air Indonesia, satu bangsa Indonesia. Itu semangat sampai hari ini. Ya, sehingga pada saat kemerdekaan 45 kita merupakan sudah satu kesatuan. Sudah targetnya, formalitasnya adalah 17 Agustus 45. Jadi semangat kepemudaan inilah yang kemudian harus kita terus junjung tinggi. Ya, semangat satu bangsa, ya, satu bahasa Indonesia, bahasanya bersatu, satu bahasa Indonesia, satu tanah air Indonesia. Jadi kalau bahasa lain adalah torang semua saudara, Anda di Papua, Anda di Batak, Anda di Jawa, semua sama. Kita satu torang semua bersaudara, sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Itu pesan Sumpah Pemuda adalah itu. Lalu pesan yang lain tadi dibacakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Ini adalah misi hak asasi manusia. Orang nggak merdeka itu orang dijajah, tidak boleh. Maka harus merdeka. Negaranya merdeka, pemerintah merdeka, rakyatnya merdeka. Merdeka menyampaikan pendapat, merdeka melakukan mata pencarian, merdeka melakukan aktivitas dan seterusnya. Jadi orang yang merdeka adalah memiliki kebebasan dalam koridor regulasi nasional yang ada. Itu pasal 1. Satu hal yang penting yang dibicarakan tadi apa? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada yang namanya tujuan nasional dan cita-cita nasional. Apa cita-cita nasional kita? Apa? Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi kalau ditanya saudara, apa cita-cita nasional Indonesia? Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa tujuannya? Tujuannya itu, 1. melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. memajukan kesejahteraan umum. 3. mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. adalah melaksanakan ketertiban dunia. Jadi itu saya kira yang harus ada. Jadi kalau ditanya Anda di sini karena apa? Karena ada cita-cita yang sama, ada tujuan nasional yang sama. Kami semua ada di sini. Itulah Indonesia. Ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau cita-cita di alinea kedua, kalau tujuan di alinea keempat. Tadi dibacakan. Saya apresiasi pembaca luar biasa, sangat hafal 4 alinea. Dan saya yakin nggak semuanya seperti itu. Coba dibaca, dihafalkan, dihayati. Karena pembukaan itu tidak bisa dirubah apapun. Karena sebuah pondasi kalau dirubah negara ini bubar. Oleh karena itu tidak hanya hafal, lama-lama harus dihayati. Itulah namanya Stat Fundamental Norms Indonesia. Ya, pondasinya bangsa Indonesia di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di situ juga ada Pancasilanya. Baik sekalian, yang paling akhir saya berikan salut setinggi-tingginya atas nama ketua kepada para pendamping dari Wahana Bina Praja. Kemarin telah sukses luar biasa, di luar dugaan saya, mendampingi proses Diksar Mendis, ya. Diksar Latsuh, pendidikan dasar dan pelatihan pengasuhan. Yang nggak kuat boleh minggir, nggak apa-apa. Kasihan nanti pingsan. Nggak kuat duduk tadi. Siapa Nona? Ini depan ini. Siapa namanya? Coba ini siapa nama? Ini nggak kuat sana, agak sana. Ya, nggak apa-apa. Diganti di tempat yang dingin. Ya. Nggak apa-apa.
Dah, diserah dulu, kasih minum. Udah 3 ini. Ini berarti pertanyaan buat Pak Muklis ini. Berarti upacara diajukan jam 6 pagi sampai jam 7. Nah, lain kali jangan siang-siang. Baik, saya kira itu sekalian saya salut. Yang kedua, dan peserta luar biasa, pendidikan dasar, pelatihan dan pengasuhan. Nah, bahkan kita mendahului para menteri juga ikut Diksanlasoh di Magelang kemarin. Setelah Stipan kan gitu kan. Nah, ya, Stipan. Jadi sana tuh kalau kita punya Stipan baru, Stipan maju, sana punya Indonesia baru, Indonesia maju, samalah. Ya, saya kira posisinya. Jadi kita selalu advance, kemarin Diksanlasoh, menteri-menteri di Magelang, kalau kita di Jonggol, ya. Dan alhamdulillah sukses, terima kasih. Dan saya salut buat yang juga penyakitan, kurang sehat tapi bisa ikut sampai penuh. Dan kita ke depan akan melakukan pola yang sama dan akan dilanjutkan di tempat yang lain. Ya, jumlahnya berapapun juga. Saya kira terima kasih atas kerjasamanya, dukungannya luar biasa. Termasuk Bina Wana Praja punya aktivitas baru namanya Diksanlasoh. Luar biasa ya. Saya berikan apresiasi ke semuanya, termasuk para dosen yang juga ikut serta memprakarsai dan mendukung seluruh acara Diksanlasoh yang lalu. Saya kira demikian amanah saya. Sekali lagi terima kasih. Mari kita bangun Stipan ini terus hari sesuai dengan simbolnya, Stipan baru, Stipan maju. Mengakhiri pidato saya ini, maka sambutlah salam perjuangan Stipan. Stipan baru. Stipan baru. Stipan baru. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Dan Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Daton yang paling kanan. pada pemimpin upacara.